Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Silakan masuk. Terima kasih duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Bagaimana kabar Nona hari ini? Kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan kabar Ibu juga baik ya. Oh ya, ini kan sudah mendekati Natal ya. Apakah adik punya rencana mau Natal di kampung halaman ataukah berkunjung di kampung halamannya teman? Kalau rencana untuk pulang kampung tidak ada Ibu. Untuk pulang ke berlibur dengan teman juga tidak ada Ibu, karena kan di rumah ini tinggal di rumah Ibu, bukan di kos, jadi tidak bisa kemana-mana Ibu. Pasti mamanya tidak mengizinkan, apalagi anak Nona toh? Iya Ibu. Tidak apa-apa, itu pasti untuk kebaikan Nona, karena mama sayang dengan Nona toh? Iya Ibu. Oh iya, ini dari tadi kita akan membahas tentang liburan Natal. Nah, mungkin ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Ya Ibu, jadi sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini menemui Ibu itu, saya ingin meminta bantuan dari Ibu. Oh, meminta bantuan. Ya. Tapi sebelumnya Ibu mau menegaskan kembali ya, di sini Ibu tidak memberi bantuan, tetapi di sini Ibu dan Nona sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang Nona hadapi. Jadi di sini kita berperan sama-sama untuk cari jalan keluarnya, seperti itu. Jadi ini kira-kira masalah apa yang Nona hadapi atau yang ingin Nona konsultasi dengan Ibu? Ya Ibu, jadi sebenarnya saya itu punya rasa khawatir sendiri Ibu selama ini. Oh, punya rasa khawatir? Iya. Rasa khawatir tentang apa? Ini kan rasa khawatirnya masih secara umum ya? Ya Ibu, ini sebenarnya saya mau menceritakan, tapi saya takut nanti kalau saya ceritakan terus nanti ini ada ketahuan dari pihak lain Ibu, misalnya ini sangat rahasia Ibu. Oh, di sini Ibu mau menjelaskan kembali ya. Nah, di sini kami juga mempunyai asas-asas yang harus kami patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dari sini kita mempunyai asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini itu dimana apa yang Nona ceritakan ke Ibu tidak boleh menceritakan ke orang lain, dan apa yang kita bahas pada hari ini itu tidak boleh orang lain tahu, atau tidak boleh membocorkan terhadap orang lain, sehingga rahasia yang Nona ceritakan itu tuh tetap terjamin rahasianya. Yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi sini Nona dan Ibu tuh Nona harus berani terbuka menceritakan masalah-masalah yang Nona hadapi. Nah, dan di sini kita mempunyai waktu 30 menit ke depan ya, karena sebentar juga Ibu ada keluar. Jadi kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Oh iya nih, tadi kan Nona sudah katakan kalau Nona khawatir ya? Iya Ibu. Mungkin khawatir di sini khawatirnya dalam hal apa? Kan Nona belum menceritakan lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya itu saya khawatir ini persahabatan saya dengan teman saya itu hancur Ibu. Sebenarnya saya pacarnya sahabat saya dia menyatakan perasaan itu kepada saya Ibu. Sebenarnya saya itu menyukai dia Ibu, tapi di sisi lain saya mau menerimanya, tapi saya takut kalau menyakiti sahabat saya, sedangkan saya juga menyukai pacar sahabat saya itu Ibu. Oh iya, Ibu dapat ambil kesimpulan di sini, Nona ini menyukai sahabatnya Nona toh. Iya. Tetapi Nona juga merasa khawatir karena kalau ketika Nona menerima pacar dari sahabat Nona, persahabatan Nona dengan sahabat Nona akan hancur atau rusak begitu. Jadi saya harus bagaimana Ibu? Ibu pengen tahu lebih lanjut lagi dari masalah yang Nona hadapi.
Di sini kira-kira sejak kapan si cowok tersebut tuh menyatakan perasaan terhadap Nona? Untuk dia menyatakan perasaannya itu ibu sudah beberapa bulan yang lalu ibu. Ini sudah beberapa bulan yang lalu. Terus ini dia berpacaran dengan teman saya ini juga sebenarnya sudah dari kelas 1 SMA ibu. Oh, berarti dari sudah bulan yang lalu ya. Ya, Terus ibu. kira-kira di saat si cowok tersebut menyatakan perasaannya kepada Nona, apakah sahabat Nona itu tahu? Sebenarnya ini dia tidak tahu ibu. Justru itu yang membuat saya khawatir ibu. Saya takut kalau nanti sampai sahabat saya ini tahu, akhirnya menyebabkan ini saya dan dia ini berantem ibu. Berarti di sini tuh si cowok tersebut menyatakan perasaan kepada Nona tanpa sepengetahuan dari pacarnya atau Iya, sahabat ibu. Nona. Ya ibu seperti itu. Jadi apakah saya itu harus diam-diam saja ataukah saya harus memberitahukan kepada sahabat saya ini ibu? Kalau dari ibu ya ibu bisa kasih alternatifnya. Kalau memang Nona mau persahabatan Nona tetap berjalan baik atau tidak mau menyakiti sahabat Nona, alangkah baiknya Nona memberitahukan kepada sahabat Nona kalau perasaan pacarnya itu menyatakan perasaannya kepada Nona, sehingga kalau sahabatnya Nona tahu dari orang lain itu kan lebih sakit toh. Jadi lebih baik Nona sendiri yang cerita kepada sahabat Nona sehingga persahabatan Nona dengan sahabat Nona itu tidak rusak. Tapi ibu ini saya mau menceritakan tapi saya juga menyukai si cowok ini ibu. Berarti ini ada rasa dilema juga ya, rasa khawatir karena di mana Nona menyukai si cowok ini yang notabene adalah pacarnya sahabat Nona. Tetapi Nona juga tidak bisa menerimanya karena takut menyinggung atau menyakiti sahabat Nona. Iya ibu. Sebenarnya ini si cowoknya ini juga yang waktu menyatakan perasaannya dia bilang dia itu sebenarnya menyukai saya itu dari dulu ibu, sebelum dia ini berpacaran dengan sahabat saya ini, tapi karena dia tidak bisa menyatakan perasaannya akhirnya dia melampiaskan ke sahabat saya ini ibu. Sebenarnya kalau untuk mau saya terima saja, saya bisa menerima dia, saya bisa mengambil dia dari sahabat saya ibu. Dari yang Nona sampaikan ini ibu melihat ada kesenjangan di mana apa yang Nona sampaikan dengan ekspresi atau bahasa tubuh Nona itu tidak berjalan irama. Makanya di sini Nona menyatakan iya saya mau ambil, tapi ada ekspresi yang Nona tampilkan kalau Nona juga tidak rela untuk menyakiti sahabatnya Nona. Iya ibu, tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya ibu kalau saya itu menyukai dia juga ibu. Tapi di sisi lain saya sangat takut persahabatan yang sudah saya jalin dengan sahabat saya ini malah hancur begitu saja ibu. Ya, baik Nona. Ya, ibu dapat merasakan apa yang Nona rasakan karena memang di satu sisi kita juga dilema dengan perasaan kita sendiri, entah kita harus mengorbankan perasaan kita atau kita mempertahankan hal lain. Ibu, apakah saya harus ini berpacaran saja dengan ini si cowok ini untuk ini supaya saya merasa tenang bahwa ini perasaan saya bisa ini tersampaikan, terus berpacaran diam-diam saja di belakang sahabat saya ini. Menurut ibu alangkah baiknya Nona pikirkan kembali apa yang akan Nona lakukan, karena jangan sampai ketika Nona sudah melakukan baru Nona menyesal, karena di satu sisi Nona bisa menyakiti sahabatnya Nona. Tapi saya juga sangat menyukai dia ibu. Ya kalau begitu alangkah baiknya Nona harus pulang, ketika pulang ke rumah Nona coba pikirkan kembali apa yang akan Nona lakukan nanti ke depannya. Apakah Nona akan melanjutkan menerima si cowok ini ataukah Nona harus menceritakan kembali ke sahabatnya Nona biar persahabatannya tidak rusak begitu. Ya ibu, mungkin nanti kalau setelah pulang saya pikirkan lagi, mungkin lebih baik ini saya harus berkorban untuk ini kebahagiaan sahabat saya ibu. Kalau memang Nona merasakan mau berkorban untuk sahabat Nona itu juga baik, tetapi kembali Nona harus bisa berpikir jernih, di mana Nona harus bisa pikir sebab ataupun akibat dari setiap keputusan yang Nona ambil.
kalau memang Nona mau ambil keputusan untuk memberitahukan sahabat Nona, ini atas ini si cowok ini sudah menyatakan perasaan ke Nona, ataukah Nona mau seperti Nona rencanakan tadi mau berpacaran secara diam-diam, itu lebih baik Nona pikirkan kembali, dan pikiran itu harus di saat pikiran tenang, biar keputusan Nona ambil tidak ada muncul rasa penyesalan. Baik ibu, nanti ini setelah pulang baru saya akan pikirkan kembali apa yang akan saya lakukan selanjutnya ke depan supaya tidak menyakiti sahabat saya dan juga tidak menyakiti diri saya sendiri dan juga si cowok ini ibu. Ibu mendukung apapun yang Nona ambil keputusan nanti atau yang akan Nona rencanakan ke depannya, intinya itu yang terbaik untuk Nona. Oke, ini Ibu mau minta Nona menyimpulkan dari konseling kita hari ini. Dari selama konseling ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa ini akan lebih baik ini saya pikirkan lagi ini setiap tindakan saya supaya tidak menyakiti ini sahabat saya maupun ini si cowok yang sudah saya sukai itu. Terima kasih atas kesimpulan yang Nona buat ya. Di sini Ibu juga mau minta kesan ataupun pesan dari Nona. Namanya kesannya di sini selama Nona mengikuti atau dalam kegiatan ini, apa kesan dari Nona ataupun pesan dari Nona untuk Ibu itu? Ini kalau kesannya itu ini saya bisa ini merasa sangat lega setelah saya menceritakan masalah saya ini. Saya bisa merasa bahwa ini ternyata ini saya harus mengambil ini keputusan. Ya ibu, jadi kesan yang bisa saya dapatkan di sini ibu, saya sangat merasa lega setelah menceritakan masalah saya, dimana ini rasa khawatir yang saya simpan selama ini bisa sedikit plong begitu ibu. Mungkin nanti setelah pulang ini saya harus pikirkan baik-baik apa yang ingin saya lakukan supaya tidak bisa menyakiti semua orang ibu. Oke nih, jam kita ini sudah selesai ya. Jadi ini Ibu berharap dengan adanya konseling ini Nona bisa lebih jernih lagi dan Nona punya perasaan lebih lega lagi ya. Ya ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ibu. Ya. Terima kasih untuk waktunya ibu. Selamat siang ibu. Ya.